warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Nisa dengan NIM 220803 dari Prodi Manajemen kelas RA5. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Pak Wahid Al-Farizi, SEMM. Oke, baik. Langsung kita mulai saja. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai membangun komunikasi dan disiplin kerja. Untuk materi ini saya ambil dari pertemuan ke-11. Baik, langsung saja kita ke materi. Untuk materi yang pertama di sini saya akan membahas pentingnya komunikasi yang efektif di tempat kerja. Untuk yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi, di mana komunikasi yang baik memudahkan aliran informasi dan penyelesaian tugas dengan cepat dan juga akurat. Nah, yang kedua itu mencegah kesalahpahaman komunikasi yang jelas, menghindari misinterpretasi dan konflik yang dapat merugikan tim. Yang ketiga, membangun hubungan kuat, komunikasi yang terbuka dan jujur, membangun rasa saling percaya dan kolaborasi. Selanjutnya di sini ada teknik-teknik membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Untuk yang pertama, di sini ada berkomunikasi dengan jelas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari jargon atau istilah teknis. Yang kedua ada menjadi pendengar yang baik. Perhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh rekan kerja dan jangan menginterupsi. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Berikan feedback yang konstruktif dan bermanfaat bagi rekan kerja. Menjadi terbuka dan jujur, berkomunikasi dengan jujur dan terbuka untuk menerima kritik dan juga saran. Baik, selanjutnya ada mengatasi kendala dalam komunikasi. Miskomunikasi, ulangi informasi penting, gunakan bahasa yang jelas, dan pastikan semua orang memahami pesan yang sama. Yang kedua ada konflik, di mana selesaikan konflik dengan cara yang profesional, bersikap empati, dan cari solusi bersama. Selanjutnya ada kurangnya feedback. Dorong budaya memberikan feedback yang konstruktif, baik maupun negatif, untuk meningkatkan komunikasi. Oke, selanjutnya ada manfaat disiplin kerja bagi produktivitas dan pencapaian tujuan, di mana meningkatkan efisiensi. Disiplin kerja membantu mengerjakan tugas dengan fokus dan menyelesaikannya tepat waktu. Yang kedua ada meningkatkan kualitas kerja. Disiplin kerja mendorong ketelitian dan tanggung jawab sehingga menghasilkan hasil kerja yang lebih baik. Selanjutnya ada meningkatkan kerjasama. Disiplin kerja menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur dan mendukung kolaborasi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada menetapkan standar disiplin kerja yang jelas. Yang pertama ada aturan prosedur. Buat aturan dan prosedur yang jelas tentang waktu kerja, absensi, dan juga tata tertib. Target dan KPI. Nah, ini tetapkan target dan KPI atau yang bisa disebut indikator kinerja utama yang realistis dan dapat dicapai oleh semua anggota tim. Nah, selanjutnya ada sistem penilaian. Terapkan sistem penilaian yang adil dan transparan untuk mengukur kinerja dan disiplin kerja. Yang selanjutnya di sini ada strategi membangun budaya disiplin di lingkungan kerja. Yang pertama ada keteladanan. Pimpinan menjadi contoh dalam disiplin kerja keteladanan untuk memotivasi tim. Yang kedua ada komunikasi terbuka, di mana komunikasi yang jujur tentang pentingnya komunikasi terbuka disiplin kerja. Sistem reward dan punishment. Tetapkan sistem reward dan punishment yang adil untuk mendorong disiplin kerja. Selanjutnya ada pemberdayaan. Berikan pelatihan dan kesempatan bagi pemberdayaan anggota tim untuk berkembang. Baik, di sini ada mengembangkan motivasi diri untuk berdisiplin. Yang pertama ada tujuan jelas. Tetapkan tujuan yang ingin dicapai dan buat rencana untuk mewujudkannya. Yang kedua ada peningkatan diri, di mana ini adalah berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Yang ketiga tentunya percaya diri, percaya pada kemampuan diri dan potensi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya di sini ada mengatasi hambatan dalam menerapkan disiplin kerja. Kurangnya motivasi. Tetapkan tujuan yang memotivasi, berikan penghargaan dan ciptaan lingkungan kerja yang positif.
Yang kedua ada kurangnya motivasi. Tentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim dengan jelas. Yang ketiga ada kurangnya dukungan. Berikan dukungan dan bimbingan kepada anggota tim yang mengalami kesulitan. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah mempertahankan komunikasi dan disiplin kerja yang baik. Di mana evaluasi berkala, lakukan evaluasi rutin untuk melihat kemajuan dan area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada komunikasi terbuka, dorong budaya komunikasi yang terbuka dan jujur dalam tim. Yang terakhir ada pelatihan, berikan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan. Baik, mungkin itu saja materi pertama yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Selanjutnya saya akan lanjut membahas materi yang kedua. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Di sini saya akan membahas motivasi dan kepuasan kerja. Untuk materi ini saya ambil dari pertemuan ke-12. Baik, langsung saja kita ke materi. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dan pentingnya motivasi kerja. Di mana motivasi kerja adalah kekuatan yang mendorong karyawan untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Motivasi yang tinggi menghasilkan produktivitas dan kinerja yang baik. Lalu pentingnya itu apa sih? Nah, motivasi yang tinggi membantu karyawan untuk lebih fokus, bersemangat, dan berdedikasi dalam pekerjaan mereka. Ini juga mengurangi pergantian karyawan. Baik, selanjutnya di sini ada teori-teori motivasi kerja. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana beliau mengatakan memahami tingkat kebutuhan manusia dari dasar hingga puncak. Teori kedua yaitu faktor Herberg, di mana membedakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Di mana teori yang ketiga dari X dan Y menjelaskan dua perspektif manajer terhadap karyawan yang mempengaruhi pendekatan motivasi. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Nah, untuk tujuan dan penghargaan. Tujuan yang jelas dan penghargaan atas kinerja yang baik memotivasi karyawan untuk mencapai hasil. Yang kedua ada kesempatan pertumbuhan, di mana pelatihan, pengembangan, dan kesempatan promosi mendorong karyawan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan. Yang ketiga ada lingkungan kerja, di mana suasana kerja yang positif, kolega yang suportif, dan pemimpin yang inspiratif motivasi. Yang selanjutnya ada komunikasi dan transparansi. Komunikasi yang terbuka dan membantu karyawan memahami peran mereka dan mendukung mereka. Selanjutnya di sini ada definisi dan pentingnya kepuasan kerja. Di mana kepuasan kerja adalah perasaan positif yang dirasakan karyawan tentang pekerjaan mereka dan lingkungan kerja. Lalu ada pentingnya kepuasan kerja yang tinggi, meningkatkan kinerja, retensi, dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Dan di sini ada strategi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas dan terukur mendorong karyawan untuk bekerja menuju hasil. Lalu berikan penghargaan dan pengakuan. Pengakuan atas kinerja yang baik memotivasi dan menunjukkan penghargaan. Dorong pengembangan karir, kesempatan pelatihan, dan juga promosi menunjukkan komitmen terhadap karyawan. Selanjutnya ada tingkat komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan jujur membangun kepercayaan dan transparansi. Itu ada hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja. Yang pertama itu ada siklus positif. Yang kedua, motivasi tinggi. Dimana motivasi tinggi ini dapat mendorong kinerja yang baik. Yang ketiga ada kepuasan kerja tinggi. Nah, ini dapat meningkatkan motivasi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu motivasi dan kepuasan kerja adalah kunci untuk meningkatkan kinerja, retensi, dan kesejahteraan karyawan dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang positif dan memotivasi.